Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all participants, welcome back to the grammar class with English training program from Zoom Private and Homeschooling. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, minggu ini kita ada dua materi. Materi yang sebelumnya mengenai artikel en, dan the. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai singular dan plural noun. Langsung saja. Singular noun. Sesuai dengan namanya, singular noun atau kata benda tunggal digunakan untuk benda yang jumlahnya hanya satu atau tunggal. Singular noun dibentuk dengan cara menambahkan artikel en, ataupun the sebelum kata benda tersebut, seperti yang telah dibahas di chapter sebelumnya. Arti atau en itu sendiri bisa berarti sebuah atau sesuatu, atau seseorang atau seekor, sedangkan the, artikel the bisa berarti tersebut atau yang itu. Nah, perbedaan en, dan the juga sudah dibahas di chapter 3 sebelumnya. Lalu, sedangkan plural noun atau kata benda jamak dipakai untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Umumnya dibentuk dengan memberikan akhiran s atau is pada kata benda tersebut. Tentunya tidak perlu menggunakan awalan atau en, tetapi untuk kata benda yang disebutkan biasanya mendapat imbuhan tertentu atau justru berubah sama sekali. Namun sebagiannya lagi ada yang tidak berubah meskipun dalam bentuk plural. Plural noun memiliki ketentuan. Yang pertama, jumlahnya harus lebih dari satu. Sesuai dengan namanya, plural artinya jamak. Jadi, jumlah benda, hewan, atau orangnya harus lebih dari satu. Yang kedua, bendanya harus bisa dihitung, bukan benda yang berbentuk cair, bubuk, potongan, atau benda yang ukurannya baru bisa diketahui dengan timbangan. Misalnya, benda yang tidak bisa dihitung seperti nasi, daging, gula, tepung, air, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, yaitu tidak boleh menggunakan artikel atau en, karena artikel tersebut menunjukkan ciri bahwa benda tersebut adalah singular atau tunggal. Kata benda jamak atau plural memiliki tiga jenis. Yang pertama, plural dengan tambahan s atau is. Misalnya book, satu buku, books ditambahkan s di belakangnya menjadi buku-buku. Lalu ada match, ditambahkan is menjadi matches, menyatakan pertandingan yang lebih dari satu. Lalu yang kedua, ada plural dengan perubahan tertentu. Dari satu kata child, anak, menjadi children, anak-anak. Nah, mouse menjadi mice. Lalu yang ketiga ada plural tanpa perubahan. Nah, ini kata singular maupun plural tidak berubah penulisannya. Misalnya fish tetap fish, lalu deer tetap deer, sheep tetap sheep. Meskipun singular berubah menjadi plural. Plural dengan tambahan s atau is adalah regular noun atau kata benda beraturan. Namun tidak semuanya ditambahkan s. Ada juga yang ditambahkan is dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kata benda yang berakhiran s, sh, ch, o, dan x itu ditambahkan is, bukan ditambahkan s. Lalu yang kedua, kata benda berakhiran y diubah terlebih dahulu menjadi i, lalu ditambahkan is. Dan yang ketiga, kata benda yang berakhiran f atau fe diubah terlebih dahulu menjadi v, lalu ditambahkan is. Nah, berikut contoh plural dengan tambahan is sesuai dengan syarat yang sebelumnya telah disebutkan. Ada bentuk tunggal dari bus, menjadi buses bentuk jamak karena ditambahkan is di belakangnya. Lalu ada wish dan peach yang huruf terakhirnya adalah sh dan ch, maka bentuk jamaknya adalah wishes dan peaches. Lalu ada tomato menjadi tomatoes, lalu ada box menjadi boxes. Nah, untuk baby, city, dan party karena huruf terakhir adalah y, maka diubah terlebih dahulu tulisannya menjadi i,
dan lalu bentuk jamaknya menjadi babies, cities, dan parties. Lalu ada half dan knife yang huruf terakhir adalah F dan FE, maka diubah menjadi V, menjadi halves dan knives. Namun ada pengecualiannya, kata benda khusus berakhiran O tidak semuanya ditambahkan IS di belakangnya, namun juga ada yang hanya diberi tambahan S seperti memo, yaitu memos, piano menjadi pianos, foto menjadi photos. Pengkhususan ini karena benda-benda tersebut dibuat oleh manusia, tidak seperti mango dan potato yang diberi tambahan IS menjadi mangoes dan potatoes. Lalu kata benda khusus yang berakhiran F juga hanya diberikan tambahan S, yakni chiefs dan chefs. Lalu ada kata benda yang berakhiran Y yang hanya diberi tambahan S, yaitu toy menjadi toys, boys, dan praise. Lalu jenis kedua dari plural, yakni plural dengan perubahan tertentu. Tidak ada syarat khusus untuk plural noun yang tidak beraturan. Misalnya, dari bentuk tunggal ox, jamaknya oxen. Lalu goose menjadi geese, foot menjadi feet, person menjadi people, woman menjadi women, man menjadi men, dada menjadi dada, child menjadi children, tooth menjadi teeth, mouse menjadi mice. Oleh karena itu, diperlukan keterbiasaan atau kemauan untuk menghafal perubahan dari bentuk singular ke plural untuk jenis kata benda yang tidak beraturan tersebut. Lalu yang ketiga, yakni jenis plural tanpa perubahan. Tidak ada syarat khusus mengenai plural tanpa perubahan ini. Misalnya tuna tetap tuna, fish tetap fish, deer tetap deer, sheep tetap sheep, aircraft juga tetap aircraft, series tetap series, dan bison juga tetap bison. Oleh karena itu, diperlukan keinginan dan kemauan kita untuk menghafal kata-kata benda, juga perubahannya dari singular menjadi plural, dan itu merupakan kunci bagi kita menambah wawasan kita dalam bahasa Inggris. Dan cukup sekian penjelasan dari singular dan plural noun. Di minggu ini kita telah membahas artikel e, and dan the, dan juga pembahasan singular dan plural noun beserta jenis-jenisnya. Dan seperti biasa akan ada tugas yang akan diberikan setelah materi diberikan. Lalu di akhir pekan nanti akan ada kuis yang terkait dengan dua materi di minggu ini. Swift English Training diadakan oleh Zoom Private and Homeschooling, dan informasi lebih lanjut mengenai Zoom Private and Homeschooling bisa dicek di website di www.lesprivatezoom.com, juga ada di fanpage @leszoomprivatehs dan di IG kami di @zoomprivatehs. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat videonya untuk teman-teman semua. See you next chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.